Coba deh, pernah nggak sih kamu berhenti sejenak di tengah semua kesibukan, terus benar-benar ngelihat ke dalam diri sendiri? Hari ini, kita mau bareng-bareng melakukan perjalanan itu. Bukan perjalanan jauh, tapi ke tempat yang paling personal dan intim, jiwa kita. Kita bakal ngupas tuntas sebuah konsep lama tapi relevan banget, yaitu penyucian jiwa. Pernah ngerasa gitu kan? Kayak diri kita sendiri itu musuh terbesar. Kita semua pasti pernah. Ada satu sisi dari diri kita yang pengen banget jadi lebih baik, lebih sabar, lebih disiplin. Tapi kok ya ada aja suara lain, kekuatan lain yang seolah narik kita ke arah sebaliknya. Nah ini tuh bukan perasaan doang loh. Ini beneran pertempuran di dalam diri yang ya ampun capek banget. Dan dari sinilah kita akan mulai. So, gimana caranya menangin perang di dalam diri itu? Jelas kita nggak bisa asal maju aja kan? Kita harus kenal dulu nih medan perangnya. Yuk kita mulai perjalanan kita buat ngerti apa sih sebenarnya diri batin kita itu dan gimana cara merawatnya dengan benar. Oke, konsep inti yang jadi pegangan kita namanya tazkiyatun nafs. Arti harfiahnya itu penyucian jiwa. Gampangnya gini deh, anggap aja ini tuh seni sekaligus ilmu buat ngenalin, ngebersihin, dan ngangkat diri kita dari sifat-sifat yang selama ini ngehambat kita buat bersinar. Nah, analogi ini pas banget. Coba bayangin, jiwa kita itu kayak cermin yang awalnya super kinclong. Tapi seiring waktu, cermin itu jadi ketutup debu, kena noda. Noda-noda kayak apa sih? Ya, noda kesombongan, atau kemarahan yang membara, atau mungkin kabut cemas yang gak ada habisnya. Tazkiyatun nafs itu ya prosesnya. Kita ambil lap, terus dengan sabar kita bersihin noda-noda itu, satu persatu. Tapi ya jelas, ngebersihin cermin yang udah kotor lama itu nggak gampang. Pasti ada rintangannya. Nah, dalam konsep ini, rintangan-rintangan ini sering disebut sebagai penyakit hati. Yuk kita kenalan lebih dekat sama musuh-musuh batin ini. Nah, ini dia nih beberapa tersangka utamanya. Ada kesombongan yang suka bisikin kita kalau kita tuh lebih hebat dari orang lain. Terus ada iri hati. Wah, ini racun banget sih, bikin kita nggak bisa seneng lihat orang lain sukses. Ada ketamakan, lubang hitam yang bikin kita nggak pernah rasa cukup. Kemarahan, api yang bisa ngabisin diri kita dan orang sekitar. Dan terakhir, kelalaian. Ini kondisi saat kita hidup kayak robot, lupa sama tujuan kita yang sebenarnya. Wah, ini perbandingannya jelas banget. Lihat deh, di sisi kiri, itu jiwa yang masih dikuasai sama penyakit-penyakit tadi. Impulsif, cemas melulu, pikirannya keruh. Tapi coba sekarang lihat ke kanan. Nah, itu dia tujuannya. Jiwa yang dibimbing kebijaksanaan, adem, tenang, dan bisa ngeliat semuanya dengan jernih. Beda banget kan? Oke, pertanyaannya sekarang gimana caranya pindah dari kiri ke kanan? Mungkin nggak sih? Jawabannya, sangat mungkin. Ada jangannya kok, ada langkah-langkah praktis yang bisa kita mulai ambil sekarang juga. Eits, tapi sebelum kita bahas langkah-langkahnya, coba deh kita rasapi dulu kutipan ini. Penting banget buat ngerti kalau ini tuh bukan program perbaikan instan 30 hari jadi ya. Ini komitmen seumur hidup. Pilihan sadar buat terus gerak maju, selangkah demi selangkah menuju versi terbaik diri kita. Oke, ini dia nih, dagingnya, prosesnya. Langkah pertama, kesadaran diri dan refleksi. Ini soal keberanian buat jujur ngaca, ngakuin ada debu dan noda di cermin kita, tanpa ngejudge dari sendiri. Langkah kedua, taubat dan memohon ampunan. Ini bukan cuma nyesal ya, tapi keputusan tegas buat putar balik dari kebiasaan buruk. Langkah ketiga, mengingat dan terhubung. Maksudnya, kita secara aktif ngejaga koneksi spiritual kita, biar nggak gampang lupa dan lalai lagi. Dan yang terakhir, langkah keempat, syukur dan tindakan positif. Nah, ini cara kita ngelap cerminnya. Kita ubah kesadaran tadi jadi perbuatan baik dan rasa terima kasih yang nyata. Terus, kalau kita udah capek-capek ngelakuin ini semua, hasilnya apa? Kalau cermin itu udah mulai kinclong lagi, apa yang bakal kita lihat? Apa sih hadiah dari perjalanan yang gak gampang ini? Ini dia harta karun yang sebenarnya. Kita dapat sakinah, ketenangan batin yang gak bakal goyah meskipun di luar lagi badai. Dapat rasa cukup, bebas dari kejar-kejaran duniawi yang gak ada habisnya. Kita jadi punya kasih sayang yang tulus, bisa lebih empati sama orang lain. Terus kejelasan tujuan, jadi hidup terasa lebih berarti. Dan terakhir ketangguhan. Kita jadi lebih kuat buat bangkit lagi setiap kali jatuh dengan lebih bijak. Oke, kita udah hampir di ujung pembahasan nih. Ada satu hal lagi yang super penting buat kita pegang bareng-bareng soal perjalanan ini. Gini, buang jauh-jauh pikiran buat jadi manusia sempurna? Nggak akan ada. Justru yang paling penting itu prosesnya. Setiap hari itu kesempatan baru buat jadi sedikit lebih sadar, sedikit lebih bersih dari hari kemarin. Dan ingat ya, gagal itu bagian dari proses. Itu bukan berarti kita harus berhenti, tapi justru jadi kesempatan buat belajar dan coba lagi. Nah, sebagai penutup, aku mau ngajak kamu semua buat merenung sebentar.
Dari semua penyakit hati yang tadi kita bahas, coba deh pikirin, mana satu yang paling sering kamu rasain? Mungkin kesombongan? Atau gampang marah? Atau rasa iri? Pilih satu aja. Terus pikirin, satu langkah super kecil apa yang bisa kamu lakuin hari ini untuk mulai ngebersihin itu? Perjalanan ini dimulainya bukan dengan lompatan raksasa kok, tapi dengan satu langkah kecil yang tulus. Dan langkah pertamamu bisa dimulai sekarang juga.